Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sampai saat ini? Masih ngantuk? Masih ngantuk ya? Saya yakin paling nanti kalian tidur siang di rumah maksudnya. Jadi saya akan berusaha untuk menyamakan persepsi kalian terkait dengan kondisi kalian sebagai anak. Kan kalau di luar-luar mungkin bahasanya kultum ya. Iya. Kultum ya, ulah 7 menit atau nasihat dan sebagainya. Tapi saya akan berusaha untuk apa ya? Menyamakan persepsi terkait dengan kondisi kalian sebagai anak. Saya minta sekarang coba kalian doakan kedua orang tua kalian dalam sekarang pokoknya berdoa, minta harapan terbaik untuk kedua orang tua kalian. Kan waktu kemarin udah ini ya menuliskan harapan terbaik untuk OSIS. Nah sekarang kalian doa harapan terbaik untuk orang tua kalian. Tidak usah bahasa Arab juga nggak masalah. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Jadi gini, saya akan sharing kepada kalian terkait dengan beberapa cerita tentang birrul walidain. Jadi gini, menurut kalian berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kenapa alasannya? Menurut kalian kenapa? Berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, kenapa alasannya? Menurut kalian kira-kira? Ada bisa jawab? Ayo silakan Asis. Kenapa berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib? Ada yang kelas 8 di sini? Kelas 8 toh. Kira-kira kenapa hukumnya wajib? Karena orang tua yang telah merawat saya, ya kita setuju. Iya. Baik. Jawabannya betul. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan terkait kewajiban seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun orang tuanya tidak iman. Tahu garis miring kufur atau garis miring kafir. Tetap kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib meskipun orang tua kita, bahasa sekarang ya mungkin sholatnya nggak rajin atau nggak pernah puasa, tapi kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, coba pikiran ini harus ditanamkan. Jadi mulai sekarang berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Kalau misalkan wajib, ketika ditinggalkan berarti dosa. Ya, berarti dosa. Coba kita samakan persepsi terkait ini. Sampai sini paham ya? Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti dia dosa. Oke, satu poin sudah. Nah, saya akan cari terkait dengan cerita pada saat zaman Nabi ya. Dulu ada namanya, saya lupakan
malam ini tuh sih udah ingat sebenarnya. Sahabat yang bernama, pokoknya saya lupa namanya siapa ya. Pokoknya kita sebut si Fulan saja lah. Ini versi baiknya dulu nih. Versi baiknya dulu. Oh iya, Uwais Al-Qarni namanya. Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak yang bisa menjadi contoh dalam berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dulu Uwais Al-Qarni itu pernah menggendong ibunya berjalan sejauh kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar 700 km dari Yaman ke Mekah, menggendong ibunya. Coba saya pengen ada contoh dulu nih terkait gendong-gendong. Mungkin orang yang paling ini ideal untuk digendong siapa di sini? Nizam ya, coba. Nizam coba yang gendong ketua OSIS coba. Gendongnya di belakang. Ya, kamu gendong. Nizam di belakang gimana ya? Cara menggendong di belakang. Nizam di belakang. Oh. Ya. Coba sampai sekali aja udah. Coba siapa yang kuat gendong Nizam? Coba kamu. Melek dulu melek. Oke, nggak masalah. Sudah mencoba. Saya kira mungkin ibunya Uwais Al-Qarni waktu itu paling enteng mungkin senizam ya, namanya orang tua kan ya. Segitu kira-kira. Coba kamu bayangkan kamu menggendong seseorang sejauh 700 km. Ya maksudnya nggak langsung jalan 700 km. 700 km itu kurang lebih kalau dari sini ke Semarang kali ya. Semarang atau setelah Semarang mungkin Solo kali ya. Coba kamu bayangkan jalan kaki menggendong seseorang dari Jakarta ke Semarang. Kira-kira kuat nggak kalian? Saya yakin sih ini ya kuat kalau dalam mimpi kali ya. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sangat doanya itu mustajab. Sangat doanya itu kalau bahasa sekarang itu mungkin apa ya? Kobul ya. Terus kalau ibarat pisau dia tajam. Uwais Al-Qarni. Jadi kenapa dia doanya itu sangat mustajab? Karena dia mempunyai seorang ibu yang ingin pergi haji pada saat itu. Nah, karena dia itu ibunya ingin pergi haji, maka dia menjadi kendaraan yang dinaiki oleh si ibunya Uwais Al-Qarni ini. Karena pada saat itu mungkin belum ada kereta cepat Cina ya, Indonesia Cina, atau nggak ada Grab dulu pada saat itu. Mungkin kalau ada Grab bisa naik Grab atau naik kereta. Dulu mungkin kendaraan masih susah. Ya, yang dipunya hanya anaknya. Nah, tahu nggak dalam sebuah hadis ya, saya nggak hafal Arabnya, hadisnya dijelaskan bahwa perilaku tersebut menggendong ibu dari Yaman ke Mekah yang dilakukan Uwais Al-Qarni ternyata itu tidak bisa menjadikan seseorang atau anak menjadi anak yang membalas kebaikan ibunya satu apa ya bahasa ngedenan. Kalau orang lahiran itu kan ada dia seperti dia kan ini ya orang lahiran itu kan mengeluarkan bayi ya. Nah ketika dia sedang lahiran itu kan ada kontraksi ya. Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan bayinya.
seperti orang yang sedang ngeden, ya ngeden ya, paham ya kalau ngeden, tahu nggak? Paham. Nah, jadi ternyata perilaku Uwais Al-Qarni tidak bisa membayar seorang anak untuk ibunya karena satu ngedenan. Bayangkan, ibu kita melahirkan kita itu berapa kali usaha yang dia lakukan. Nah, kalau misalkan zaman sekarang, kira-kira ada nggak orang yang menggendong ibunya sejauh 700 km untuk pergi haji? Saya kira nggak ada. Itu cuma perumpamaan, tapi emang itu kisah nyata. Nah, kalau seperti itu berarti harusnya kita sebagai anak yaitu berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Nah, juga ada satu cerita lagi nih, saya sharing terkait dengan orang yang tidak bisa mati, sekarat. Sekaratnya itu lama. Jadi waktu saat itu ada sahabat yang lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Dia itu tidak bisa mati orang tersebut. Padahal orang tersebut adalah orang yang rajin sholatnya. Rajin sholat itu bukan berarti kayak kita misalkan ketika sholat zuhur sholat, bukan. Rajin sholat adalah menambah sholatnya, yaitu orang yang sering sholat sunnah. Ketika dia mati, dia sekarat, tidak bisa mati. Terus Nabi bertanya kepada sahabat, coba ini masih ada nggak orang tuanya, masih ada nggak ibunya? Ternyata masih ada. Akhirnya oleh Nabi dipanggil lah ibu tersebut. Terus ibu tersebut Nabi bilang, ada apa ini? Pokoknya intinya bertanya kenapa seorang ini tidak bisa mati. Sekarat. Kamu pernah lihat orang sekarat ya? Sekarat. Jadi keadaan di mana seseorang menjelang matinya ya. Tapi ini tidak bisa mati. Akhirnya Nabi bilang, kenapa hal ini terjadi? Ternyata ketika anak ini, si Fulan Z ini yang saya bilang, ini versi jeleknya. Ketika sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, dia tidak menjawab. Dia memilih untuk sholat sunnah dibanding memenuhi panggilan ibunya. Padahal itu sholat sunnah. Misalkan nih, kita lagi sholat sunnah, terus dipanggil sama ibu kita, terus nggak jawab, itu salah. Karena sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Oke, paham ya? Sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Kalau berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib. Nah ternyata karena dia sholat sunnah, terus dipanggil ibunya, dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Misalkan sekarang siapa ya? Misalkan si F tolong dong beli garam, atau beli cabai, atau beli telur. Kamu lagi sholat sunnah nih, terus kamu nggak jawab panggilan tersebut, nggak segera, berarti itu kesalahan. Nah karena kejadian tersebut ibunya sakit hati, makanya si Z ini sekarat, nggak bisa mati. Akhirnya oleh Nabi, yaudah kalau memang, dia bilang ke ibunya, kalau memang kamu nggak mau maafkan si Z ini, kita bakar aja. Akhirnya pada saat itu dikumpulkan kayu bakar, mau dibakar tuh sama Nabi. Kenapa? Soalnya biar dia mati. Sekarang terus nggak bisa mati, sakitnya luar biasa. Mau dibakar tuh sama Nabi. Akhirnya si ibunya menangis dan sudah, saya maafkan anak saya. Akhirnya anak tersebut mati. Coba bayangkan, seorang ahli ibadah ya, dia itu nggak bisa mati gara-gara sholat sunnah tidak memenuhi panggilan ibunya. Itu sholat sunnah. Coba kita realitakan saat sekarang. Mungkin sekarang apa? Scroll TikTok, scroll IG, ngerjain pekerjaan yang kita suka. Termasuk pada saat kita sedang baru pulang sekolah, terus disuruh sama orang tua, tolong nak ini beli telur lah kilo. Terus kamu bilang, capek pak habis OSIS, capek mah habis OSIS. Kira-kira pantas gak tuh kayak gitu? Pantas gak? Kenapa?
karena wajib. Nah, saya minta sekarang OSIS khususnya tes 34 ya, saya menjadi kalian generasi yang unggul. Kenapa? Ya karena tadi orang yang rajin sholat sunnah aja matinya nggak bisa mati dia sekarang. Apalagi cuman alasan, aduh tanggung mah, tinggal apa bahasa sekarang tuh. Kalau main ML tuh kalau belum selesai tuh apa bahasanya? Tanggung ya, tanggung nih. Lagi live TikTok dan sebagainya. Aduh, bahaya itu. Jadi mulai sekarang saya minta pada kalian, ketika orang tua kalian menyuruh, kalian lakukan. Saya kira orang tua kalian nggak akan menyuruh kalian jalan 700 kilo, paling ke warung, atau paling nyuci piring, atau paling bersihin tempat tidur, atau paling buang sampah. Tadi yang buang sampah anak laki-laki, saya salut ya, karena sudah membantu orang tuanya. Atau paling capek kayaknya bantuin orang tua tuh di rumah. Nggak ada tuh kalian suruh kerja, mungkin udah kamu kerja aja lah, biar besok kamu gak usah minta duit jajan sama saya. Saya kira nggak ada. Sekarang pasti duit semua dikasih, rumah dikasih, duit dikasih ya kan, terus baju dikasih, kesini juga dikasih duit gak sama orang tua? Dikasih kan. Terus kalian masih melawan orang tua kalian. Boleh kalian gak suka, tapi kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ya kan, meskipun modelan orang tua kalian kayak gimana ya, kita juga nggak bisa milih siapa anak kita, siapa orang tua kita. Kalian bisa milih nggak siapa orang tua kalian? Nggak bisa ya. Nah karena itulah berbuat baik kepada orang tua. Udah, pokoknya pesannya itu. Mulai sekarang saya minta OSIS MTs 34 jangan sampai membentak orang tua, jangan sampai melawan orang tua. Udah nurutin aja. Kalau saya bilang sebisa kita. Kan orang tuh juga ngerti kan kalau misalkan kita lagi nggak kuat, bilang aja mas saya capek lagi, habis OSIS dan sebagainya, bilang aja. Tapi ya sesekali, dan tiap hari disuruh capek OSIS ya, tetap OSIS kalau gitu. Orang sahabat tadi aja sholat sunnah aja matinya sekarang dia bisa mati, masa cuma gara-gara OSIS nggak menuruti kedua orang tua. Oke, jadi mulai sekarang saya minta ada perubahan di diri kalian terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Biarin aja kalau misalkan kakak adik kalian misalkan nggak nurut, biar aja kalian yang nurut. Insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan. Ini ada cerita asli. Dulu saya waktu itu saya ingat umur 17 tahun ya, karena umur saya 23 tahun. Waktu itu awal udah bikin SIM ceritanya. Ini cerita asli ya. Jadi waktu itu ibu saya bilang, udah gak usah naik mobil ya. Akhirnya saya ngeluarin mobil. Baru sampai depan gerbang udah lecet. Itu gara-gara ibu bilang gak boleh. Pokoknya pasti kalau ada orang tua yang bilang gak boleh, pasti ada sesuatu. Jadi jangan main-main dengan orang tua. Itu emang sudah garis seperti itu. Terus juga ibu saya bilang, ya sudah coba aja masuk daftar di perguruan tinggi. Waktu itu saya ngambil UNJ. Alhamdulillah, bukannya sombong ya. Saya ngeliat sekolah saya ini, saya dulu SMA di swasta. Swastanya bukan swasta bagus, swasta biasa. Di situ ada 3 kelas, IPA 1, IPS 2. Yang diterima di perguruan tinggi negeri itu bertiga. Saya sendiri IPS, ada teman saya berdua IPA, tapi itu di luar kota. Itu karena apa? Dua orang tua. Kalau masalah pintar gak pintar, menurut saya masih banyak yang pintar. Tapi kalau orang tua sudah mendoakan, insya Allah pasti bisa. Termasuk kalian, kalau misalkan mau masuk SMA negeri, SMK negeri, mintalah doa kepada orang tua. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini karena sudah mau subuh, jam berapa? 4.03. 4.03. Setahu saya itu subuh 20 19 ya? Iya. 19 atau 20. Berarti masih ada waktu 15 menit. Silakan kalian bisa istirahat, rebahan di sini menunggu waktu subuh. Untuk yang dia kembali ya.